لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita membaca kitab kita Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pasal dzikru ma ubiha minal muzahi lil mar'i wa ma kuriha lahu minhu. Bab tentang candaan yang boleh dan yang enggak boleh. Kita kemarin sudah baca sebagiannya sampai pada poin yang ke 227 pada pasal ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Ibrahim al-Khalidi al-Harawi qala haddatsana al-Abbas bin al-Walid ibni Mazyad qala sami'tu abi anil Auza'i qala Bilal bin Sa'din, Bilal bin Sa'ad mengatakan, idza ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jaban bi ra'yih faqad tammat khasaratuhu. Apabila Anda melihat seorang yang suka bergaduh, suka debat, ya, merasa pendapatnya paling benar, merasa takjub terhadap pemikirannya, pendapatnya, faqad tammat khasaratuhu, maka telah sempurna kerugiannya. Begitu kata Bilal ibn Sa'ad rahimahullah. Qala Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim Ibn Hibban mengatakan, al-muzahu idza kana fihi ithmun fahuwa yusawwidul wajha. Candaan jika mengandung dosa, maka akan membuat wajah itu hitam. Hitam itu tidak bercahaya, tidak bersinar. Sinar wajah itu redup, bahkan bisa hilang. Wa yudmil qalba, dan bisa menyakiti hati. Wa yuwarrithul baghdha'a, dan mewariskan kebencian. Wa yuhyid daghinah, menghidupkan dendam dan kebencian, kedengkian. Wa idza kana min ghairi ma'siyatin, dan jika candaan itu tidak mengandung kemaksiatan, yusallil hamma, bisa menghibur orang yang mengalami gundah gulana, wa yuqiul khullah, dan bisa menumbuhkan cinta, wa yuhyin nufusa, bisa menyegarkan dan menghidupkan jiwa, wa yudhibul hishmah, bisa menghilangkan kerendahan. Fal wajibu 'alal aqil ayyasta'mila minal muzahi ma yunsabu bi fi'lihi ilal halawah. Maka wajib bagi orang yang cerdas untuk menggunakan candaannya itu sesuai dengan perbuatannya, disesuaikan
dengan perbuatannya yang berujung kepada sesuatu yang indah dan manis. Ya. Jadi orang yang cerdas dia canda juga, tapi candaannya bagus. Candaannya tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat, tidak dibuat-buat. Oke? Itu yang akan mewariskan kebaikan. Wala yanwi bihi ada ahadin, dan tidak boleh dia meniatkan dengan candaannya tersebut untuk menyakiti orang lain. Jadi orang lain yang dibawa sebagai candaan, ya, orang lain tersakiti sementara yang bercanda bahagia, itu nggak boleh. Jangan punya niatan begitu. Wala surura ahadin bimasa'ati ahadin. Jangan pula ada niat untuk membahagiakan seseorang dengan melakukan keburukan terhadap orang lain. Ya, saat bercanda. Dia buat temannya bahagia sementara orang lain tersakiti. Jangan begitu cara bercanda. Subhanallah. Jadi ada aturan di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah terkait candaan. Ya, aturan yang benar gitu. Jangan mengandung dosa, karena itu akan bisa menyakiti orang lain, mewariskan kebencian, menghidupkan kedengkian, bisa menghitamkan wajah, menghilangkan sinar pada wajah. Tapi kalau candaannya bagus, ya, tidak mengandung dosa, bukan dalam kemaksiatan, itu bisa menghibur orang yang sedang sedih, orang yang sedang gundah gulana, menumbuhkan cinta, menghidupkan jiwa, membuat segar suasana. Ya. Nah, maka kata al-muallif rahimahullah, hendaknya orang yang cerdas menggunakan candaannya itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Qala rahimahullah akhbarana Abdullah ibnu Muhammadin ibn Hajik abidun kana bi Harrah. Qala haddatsana Ahmad bin Abdullah ibni Hakimin al-Firyanani. Firyanan qaryatun min qura Maru, sekarang di Iran, ya. Qala haddatsana Sahl bin Yahya an abihi anil A'mash an Ibrahima dari Ibrahim Zahir Nakhai rahimahullah qala la yumazihuka illa man yuhibbuk. Ya, hendaknya tidak bercanda denganmu kecuali orang yang mencintaimu. Jadi kalau orang itu dipandang belum dekat sekali, belum tampak rasa sayangnya gitu, masih agak jauh gitu ya hubungannya, belum dekat banget. Dekat itu biasanya disebut atau diistilahkan apa? Soulmate gitu ya. Jadi jiwanya itu udah dekat. Artinya kalau belum dekat sekali, jangan candaan deh gitu maksudnya. Jangan candaan, kan kadang-kadang seorang belum tahu bagaimana keadaan orang tersebut, atau sebaliknya. Kadang-kadang ketika terjadi candaan, ya, ternyata tidak mewariskan kebaikan, justru yang datang adalah keburukan. Makanya Ibrahim rahimahullah mengatakan, ya, janganlah bercanda denganmu kecuali orang yang mencintaimu. Salah paham, gagal paham itu jadi masalah nantinya. Ya, itu bisa jadi masalah. Jangankan orang lain, orang masih kerabat aja, kalau nggak deket tuh bisa gagal paham, bisa salah paham, ya kan? Taib. Jadi seorang bisa menakar dan menilai siapa yang dekat dengannya, siapa yang cinta dengannya, bisa terlihat itu. Qala rahimahullah akhbarana Muhammadun Ibnu Sa'idin Al-Qazzaz qala haddatsana Ibrahim bin Al-Junaid
qala haddatsana Salt ibn Mas'udin qala haddatsani Ibnu Uyainah Sufyan qala adzunnuni sami'tuhu min Dawud ibn Syabur an Muhammadin ibn al-Munkadir qala Al-Muallif membawakan sanadnya sampai kepada Muhammad ibnul Munkadir. Semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, qalat li ummi wa ana gulam. Ibuku berkata kepadaku ketika aku masih kecil, la tumazihil ghilman. Kamu jangan canda dengan teman-teman sebayamu. Taib tahunu alaihim. Kalau kamu candain mereka, kamu jadi hina, nanti kamu diremehkan sama mereka. Au yajsari'u alaik, atau mereka akan bertindak kurang ajar kepadamu, bertindak sembarangan kepadamu. Nah begitulah anak-anak, ya kan? Kalau terlalu canda sama mereka, ya umumnya orang tersebut akan dipandang rendah atau hina atau remeh, dan sebaliknya mereka akan bertindak sewenang-wenang. Nah, qala rahimahullah haddatsana Amrun qala haddatsana Al-Ghallabi qala haddatsana Ibnu Aisyah qala haddatsana Duwait ibnu Mujashi' an Ghalib bin Al-Qattan an Malik bin Dinar qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-Muallif membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, man kathura dhahikuh qallat haibatuh. Siapa yang banyak tertawa, maka harga dirinya akan merendah, kehormatannya, harga dirinya menjadi rendah. Kenapa? Karena banyak tertawa. Waman mazaha ustukhifa bihi. Siapa yang suka bercanda, maka akan diremehkan. Waman aktsara min syai'in urifa bihi. Intinya, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, maka dia dikenal dengan sesuatu tersebut. Kenapa? Karena seringnya dia melakukan perbuatan itu. Misalnya canda, suka bercanda, terus bercanda. Orang kenal nih, orang main-main terus nih gitu. Maka diremehkan. Maka akan diremehkan. Jadi seorang itu dikenal ketika dia banyak melakukan hal yang sama, yang menjadi kebiasaannya. Nah, ini juga menunjukkan dampak seringnya bercanda. Kalau canda itu sebagai bumbu, sama ya, bumbu ya, garam terus kemudian bumbu sedikit, yang penting penyedap, itu enak. Tapi kok terus-terusan ya nggak enak, kayak masakan gitu loh analoginya. Coba deh kalau bumbu masakannya lebay gitu, berlebihan, jadi nggak enak, jadi enak, nggak bisa dimakan, ya kan? Tapi kalau secukupnya, jadi enak gitu. Garam secukupnya, seasoning atau bumbu ini sedikit, ini sih secukupnya, jadi enak. Tapi kalau kebanyakan jadi nggak enak. Begitulah canda. Qala rahimahullah anba'ana Al-Hasan bin Sufyan qala hadatsana Abu Darda qala hadatsana Abu Ishaq At-Taliqani qala an Mubashshir bin Ismaila an Rashid bin Abi Qabal qala istasqa Sa'id bin Jubair. Sa'id Ibn Jubair minta minum. Istasqa bukan maksudnya di sini istisqa ya, bukan. Tapi di sini artinya minta minum. Ya dalam kehidupan sehari-hari lah. Lagi haus gitu, terus minta minum. Ada air enggak gitu. Nah, itu maksudnya. Bismillah.
Taib. Fa ataituhu bisawikin muhalla. Kemudian aku memberinya sawik. Sawik itu tepung muhalla, tepung yang sudah diadon gitu. Kayaknya lagi candaan gitu. Minta air tapi dikasihnya tepung. Qala ya Rashid. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, wahai Rashid, syakaraz dasta shirin. Ini ucapan Persia. Al-zahir annaha kalimatu syukrin bil farisiyah. Qalaha ala sabilil muzah. Wallahu a'lam. Jadi Sa'id bin Jubair mengucapkan kata terima kasih tapi dalam bentuk candaan menggunakan bahasa Persia. Saya sendiri nggak tahu apa maknanya sini, nggak sebutkan oleh mu'allik di sini, nggak sebutkan begitu. Nah, ini candaan. Qala Abu Hatim rahimahullah, man mazaha rajulan min ghairi jinsih, barang siapa yang bercandain orang lain yang tidak selevel dengannya. Kan manusia kan secara faktual memang bertingkat-tingkat satu dengan lainnya, ya kan? Tingkat pendidikan, ya kan, tingkat kecerdasan, kan orang kan beda-beda gitu. Ataupun jabatannya, kedudukannya di tengah masyarakat, kan beda-beda tuh orang satu sama lainnya. Nah, barang siapa bercandain orang lain yang beda level, yang beda tingkatannya, ya, hana alaih wajtara alaih, maka dia akan dipandang rendah dan orang lain akan berani lancang terhadapnya. Wa in kana al-muzahu haqqan, walaupun candaannya itu benar, li'anna kulla syai'in la yajibu ay yuslaka bihi ghairu maslakih, karena segala sesuatu itu tidak harus, ya, dilakukan tidak pada jalannya. Wala yadhara illa inda ahlih, dan nggak boleh ditampakkan kecuali kepada yang berhak. Taib. Ini nggak kenal, nggak apa, masih jauh hubungannya, tiba-tiba dia canda, nggak cocok candaannya, tidak pada tempatnya. Tapi kalau sudah kenal dekat, mau canda, mau begini, udah paham gitu kan, satu sama lainnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Abu Hatim rahimahullah. Ala anni akrahu isti'mal al-muzah bihadratil awam, ya, di mana aku nggak suka menggunakan candaan di hadapan orang awam. Abu Hatim alim kabir, ya, aku nggak akan gunakan candaan di hadapan orang awam. Kama akrahu tarkahu inda huduril ashkal, ya, sebagaimana aku nggak ingin lepas dari candaan ketika di hadapan orang-orang yang selevel. Orang-orang yang selevel jangan garing-garing lah ketika berbincang dan sebagainya. Adalah candaan sebagai pemanis, ya, sebagai penyegar, oke. Itu Abu Hatim. Kalau memang levelnya sama, begitu beda level, ya, maka beliau tidak akan gunakan candaan itu ketika di hadapan orang awam. Nah, kenapa? Karena beliau khawatir harkatnya jatuh, ya, di hadapan mereka gara-gara candaan tersebut. Qala rahimahullah wa laqad akhbarna Kamil ibn Mukarram qala haddatsana Rabi'atu bin al-Harith al-Jubalani qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Jabbari al-Jabairi qala Abu Abdurrahman al-A'raj. Abu Abdurrahman al-A'raj mengatakan, kana Ibrahimu ibnu Adham yuhaddithuna wa yudahikuna, adalah Ibrahim bin Adham menyampaikan hadis kepada kami dan membuat kami tertawa, suka candaan juga. Wa idza ra'a ghairana, ketika beliau melihat ada orang lain selain kami, itu selain para talabatul ilm atau selain orang-orang yang berilmu di situ,
Qala, beliau mengatakan hada jasus, ya, ini adalah penyelinap atau intel atau orang yang sedang memantau. Beliau nggak mau canda kok ada orang lain. Ada orang yang dikenal, ya dikenal bergelut dalam keilmuan, ya candaan-candaan biasa muncul di antara mereka, ya terkait ilmu yang sedang digeluti. Tapi ketika ada orang lain masuk, berhenti semua, nggak canda lagi, ya kan, berhenti. Nah, itu namanya menjaga harga diri dan harkat martabat seorang. Nah, agar dia selalu dihargai. Jangan sampai direndahkan. Itu poinnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai bahasan tentang canda yang boleh dan yang nggak boleh. Selesai pasal ke-11. Sekarang kita masuk pasal yang ke-12. Bisa digeser? Pasal ke-12, masuk pasal yang baru. Tolong digeser naskahnya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, dzikru istihbabil i'tizali minan nasi amman. Pasal tentang anjuran untuk i'tizal, uzlah, menjauh dari manusia secara umum. Ya. Jadi ada anjuran untuk uzlah, untuk menyendiri. Ya, tinggal di kaki bukit, nanam sayuran, terus piara ternak, gitu kan, untuk kehidupan kan. Terus beribadah, sisanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ikut campur urusan banyak orang. Itu bagus. Qala rahimahullah, anba'ana Abdullah ibn Muhammadin ibn Salmin bi Baitil Maqdis. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Ibrahim qala haddatsana Walid qala haddatsana Auza'i an Az-Zuhri an Atha ibn Abi Yazid an Atha ibn Yazid Al-Laitsi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Al-mu'allif bawakan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW ditanya suatu kali, amalan apakah yang paling utama wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Ditanya lagi kemudian berikutnya apa? Qala rajul fi syi'bim minasy-syi'abi yattaqillah, yaitu seorang yang tinggal di kaki gunung, kaki bukit. Ya, syi'ab itu sebuah jalan di antara dua bukit atau dua gunung, di celah-celahnya itu. Kan jauh tuh dari orang tuh tinggal di situ. Nah, dia bertakwa kepada Allah, menjauh dari kerumunan manusia, menjauh dari hiruk pikuk aktivitas manusia. Umumnya hiruk pikuk itu terjadi di perkotaan, rame tuh, heboh, ya kan, apa aja dibahas. Nah, ini menjauh tuh, menjauh, tinggal di pegunungan, adem, terus sambil bercocok tanam, beternak, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang afdal setelah jihad fi sabilillah. Yada'un nasa min syarrih, dan dia menghindari manusia dari keburukannya, menghindar, jauh dari manusia dari keburukan-keburukan yang mereka timbulkan. Qala rahimahullah, qala Abu Hatim al-wajibu 'alal akili luzumul i'tizali 'anin nasi aman. Abu Hatim rahimahullah mengatakan yang wajib bagi orang yang cerdas adalah tetap berusaha jaga jarak dari manusia secara umum. Jaga jarak.
ya ma'a tawaqqi mukhalatatihim, ya menjaga jarak itu dengan berhati-hati bergaul dengan mereka, enggak gampangan. Kadang sebagian orang senang disebut gaul, ya gaul. Kalaupun ada ustadz gaul, apa maksudnya apa nih? Perintahnya supaya berhati-hati, malah orang yang berilmu harus berhati-hati, bukan gaul. Ya, idil i'tizalu minan nasi law lam yakun fihi khaslatun tuhmat illa salamatu min muqarafatil ma'tham lakana haqiqan bil mar'i alla yukaddira wujud as-salamah biluzumi sabab al-muaddi ila al-munaqashah. Taib, karena menjauh dari manusia seandainya tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja keutamaan itu, apa? Yaitu selamat dari melakukan dosa. Bagaimanapun pergaulan itu kadang mengajak dan menyeret kepada dosa, gitu, membawa kepada dosa. Seandainya menjauh dari manusia tidak ada keutamaan kecuali satu itu saja, selamat dari dosa. Lakana haqiqan bil mara', maka sudah seharusnya bagi seorang alla yukaddira wujudas salamah biluzumi sababil muaddi ilal muqashah, jangan dia kotori kepastian keselamatan itu dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan ya perdebatan, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa. Ya udah, misalnya keutamaan cuma satu itu, ya udah tinggalin aja orang-orang, karena itu keutamaannya besar bagi dirimu. Kenapa? Tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu. Andainya hanya itu keutamaannya, maka seyogyanya seorang itu benar-benar berhati-hati dalam bergaul, nggak gampang ya untuk bergaul. Harus begitu. Apalagi Nabi SAW mengatakan dalam hadis, taib almar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil, seorang itu dilihat dari agama temannya, maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman. Ya, hati-hati. Taib. La ilaha illallah. Qala rahimahullah wa laqad akhbarani al-Hasan bin Sufyana qala haddatsana Hibbanu ibnu Musa qala anba'ana Abdullah qala akhbarna Syu'batu an Khabib an Abdurrahman bin Abdurrahman qala Hafiz bin Asim an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari sahabat Umar Amirul Mukminin radhiyallahu an, beliau mengatakan khudu bihaddzikum minal uzlah, ya, manfaatkanlah bagianmu dari uzlah. Maksudnya apa? Kan masing-masing kita itu punya apa istilah sekarang itu namanya me time, ya, me time, ya, jadi waktu untuk menyendiri gitu. Nggak mau diganggu sama orang, me time, untuk merenung, ya, untuk beribadah, taib, untuk tadabbur, untuk baca Quran, zikir, doa. Dia punya waktu sendiri, me time, nggak mau ganggu orang. Taib, untuk menenangkan diri, itu manusia butuh itu, manfaatkan. Ya, manfaatkanlah. Ya, jangan setiap waktu itu sibuk ya berinteraksi sini sana enggak. Ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya untuk merenung. Ya, untuk merenung, kemudian menghisab diri, menilai posisi dia di mana sekarang dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, karena pasti kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya pasti kalian akan menuju Allah dan akan berjumpa dengannya, pasti. Nah, dia muhasabah, ya, introspeksi, kontemplasi, dia itu butuh sendiri. Taib.
Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, manfaatkanlah waktu kesendirianmu, kasihlah jadwal untuk menyendiri, gitu, untuk merenung. Khudu bihaddikum minal uzlah, ya, berikan jadwal untuk menyendiri bagi kalian, ya. Qala rahimahullah anba'ana Umar bin Sa'id bin Sinan At-Ta'i qala haddatsana Hamid bin Yahya Al-Balkhi qala sami'tu Sufyana ibn Uyainata yaqulu ra'aitu Thawriya fil manam. Al-muallif rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Kata Sufyan, aku bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri, namanya sama, nama bapaknya beda, ya, nama orang tuanya beda, namanya sama, Sufyan juga. Ini hidupnya sezaman, tapi keduanya adalah dua orang yang memiliki kredibilitas tinggi, ya, terpercaya dalam bidang hadis, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Namanya Sufyan, satu Sufyan bin Uyainah, satu lagi Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Faqultu lahu, dalam mimpi itu aku berkata, ausini, berikan wasiat kepadaku. Faqala akilla ma'rifatan nas, akilla ma'rifatan nas, kurangi, ya, untuk mengenal banyak manusia. Sekarang ini kan kita bisa akses kejadian apapun dimanapun dengan model orang yang berbeda-beda, sana sini dan seterusnya, ya, dengan cara scrolling, googling, ya kan, bisa tahu tuh semua tuh. Sekarang ini gampang banget, dan itu menarik, bikin orang itu keterusan gitu. Nah, ini salaf, ya, diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri memberikan wasiat, akilla ma'rifatan nas, kurangi aktivitasmu untuk mengenal orang lain. Padahal zaman itu belum ada medsos, di zaman itu, ya kan, di zaman itu, di kira-kira abad kedua Hijriah, ya kan, belum ada medsos baru-baru ini aja. Tayyib, nah, sekarang bisa akses seluruh dunia dimanapun titiknya gitu. Bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun bisa ketahuan, ya, tempat paling terpencil dari dunia di Pasifik itu bisa tahu tuh apa yang ada di sana dan seterusnya, ya, dengan adanya jaringan internet. Taib. Kalau di masa itu orang sulit untuk tahu, tapi kadarnya adalah sedikit, pengen tahu orang ini, tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, akilla ma'rifatan nas, kurangi kamu untuk mengenal model banyak orang. Akilla ma'rifatan nas, kurangi mengenal banyak model orang, kurangi banyak mengenal, ya, model-model orang. Nah, kenapa? Itu akan menyibukkan, ya, mikirin orang ini, kadang kasih komen, kasih ini, sibuk akhirnya dari yang semestinya dia lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini diantara anjuran untuk apa? Uzlah, menyendiri. Qala rahimahullah anba'ana al-Qattan birraqah qala haddatsana al-Warrudi qala sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul. Al-muallif bawakan sanadnya sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mengatakan ra'aitu ibn Simak yaktubu ila akhil lahu, aku melihat Ibnu Simak menulis surat untuk saudaranya, isinya, in istata'ta alla takuna li ghairillahi abdan ma wajadta minal ubudiyyati buddun faf'al. Ya, kalau kamu
mampu ya untuk tidak menjadi hamba selain Allah. Ma wajadta minal ubudiyyati buddun. Ya, padahal kamu tetap diperintah untuk beribadah. Padahal kamu tetap diperintah untuk beribadah. Pasti. Taib, faf'al, maka lakukanlah. Jadi jika kamu mampu ya untuk tidak menjadi hamba selain Allah, artinya ketika seorang itu bergaul dengan banyak orang, itu ada keterikatan hati, baik kepada orangnya maupun kepada materi. Kadang-kadang ada keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan maknanya penghambaan. Kadang-kadang orang ketika diminta sama temannya untuk melakukan sesuatu walaupun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berat untuk mengatakan tidak. Kenapa? Gara-gara pertemanan tadi. Gara-gara pertemanan tadi. Padahal dia enggak sepakat di situ. Nah, disitulah makna penghambaan pada selain Allah. Padahal ya keharusan hamba itu total menghamba kepada Allah. Namanya juga hamba ciptaan Allah. Keharusannya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang bergaul dengan banyak orang, di situ muncul ketergantungan hati. Ketika muncul ketergantungan hati, muncul pula penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena keterikatan hati tadi. Makanya wasiatnya, jika kamu mampu untuk tidak menjadi hamba untuk selain Allah, maka lakukanlah. Anda tinggalin semuanya itu, tinggalin semua itu dan fokuslah menyendiri untuk beribadah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hatim rahimahullah mengatakan, al-aqilu la yastab'idu nafsahu bi amsalihi bil qiyami fi riayati huquqihim wat tasabburi ala wurudil adha minhum ma wajad ila tarkid dukhuli fihi sabilan li'annahu idha hasama an nafsih tarkal ikhtilati bil alam wal mukhalatati bihim tamakkana min safa'il qalbi wa adami taqadduril awqati fit ta'ati. Nah, kata Abu Hatim rahimahullah, orang yang cerdas itu tidak menganggap mustahil dirinya ya la yasta'bid. Oke. Orang yang cerdas tidak menjadikan dirinya menjadi hamba bagi orang lain. Itu maksudnya. Saya ulangi, orang yang cerdas itu tidak menjadikan dirinya sebagai hamba bagi orang lain. Jadi dia menjadi budak. Mestinya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Patuh pada Allah seperti yang saya katakan tadi. Tapi ketika dia berinteraksi pada orang lain, punya keterikatan. Itu dah. Keterikatan hati, ketergantungan hati, ada itu. Sampai kadang-kadang seorang berpikir kalau dia enggak hidup di komunitas itu, dia enggak bisa hidup baik. Sampai begitu. Subhanallah. Padahal bumi ini milik Allah, dia ciptaan Allah. Ketergantungan hati kepada makhluk jadi besar. Ini kan kesyirikan. Ya, ini kan kesyirikan. Nah, itu dilarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya dia Abu Hatim mengingatkan, janganlah orang yang cerdas, janganlah menjadikan dirinya sebagai budak bagi orang lain. Bil qiyami fi riayati huquqihim. Selalu perhatian terhadap hak-hak mereka. Fokus kepada hak-hak mereka. Wah, aku enggak enak kok dia marah ya. Aku enggak enak kok yang itu aku enggak enak. Terikat gitu. Memperhatikan hak-hak orang lain tersebut. Wat tasabburi ala wurudil adha minhum, dan bersabar menghadapi gangguan-gangguan dari mereka. Mau tuh dia sabar tuh. Gara-gara apa? Gara-gara menjaga circle, menjaga komunitas. Sampai begitu dia merendahkan, merendah untuk orang lain, bukan merendah untuk Allah. Ma wajada ila tarkid dukhuli fihi sabila, ya selama dia bisa masuk di situ,
punya jalan untuk masuk di situ, dia akan berusaha memperhatikan hak-hak mereka. Tayyib, li'annahu idza hasama an nafsihi tarkal ikhtilat bil alam wal mukhalat bihim. Ya, sebab kalau dia bisa nih jaga dirinya, dia jaga dirinya nih dengan tidak nyampur bersama banyak orang. Al-alam itu makhluk, siapapun dia, wal mukhalatati bihim, dan tidak banyak bergaul dengan mereka, tamakkana min safail qalbi, maka dia akan lebih mudah untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Dia menyendiri, dia bersih-bersih hati. Dia menata hatinya untuk tetap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bergantung kepada makhluk. Nanti kalau saya enggak baikin mereka, mereka enggak baik sama saya, nanti saya enggak dapat tuh bantuan-bantuan. Saya nanti enggak dapat tuh begana begini dan seterusnya. Akhirnya apa? Ketergantungan hati kepada makhluk. Taib. Maka orang yang cerdas enggak akan jadikan dirinya itu sebagai budak orang lain, di mana ketergantungan hatinya itu kepada orang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, dia tata hatinya, dia bersihkan hatinya untuk betul-betul ya membuat dirinya bergantung hanya kepada Allah. Wa adamu taqadduril awqati fit ta'at, dan dia tidak mengotori waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kalau urusannya banyak dengan orang lain, jemaah, kadang waktunya ibadah terpinggirkan. Wah, ada janji nih, begini-begini, asyik ngomong gitu kan. Baik. Terus balik lagi. Mau ibadah lagi, mau melakukan apa? Ada urusan lagi dia. Ada urusan, banyak sekali urusannya. Kapan ibadahnya? Nah, disitulah ada anjuran untuk apa? Uzlah, menjauh dari kebanyakan orang. Baik. Jadi paling tidak kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bikin jadwal me time gitu, waktu sendiri untuk menyendiri, untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi dan kontemplasi, ya, merenung tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, karena pasti ini semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mestinya. Sebab dengan bergaul dengan banyak orang itu akan membuat dia sibuk, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaqad istu'mila al-uzla walaqad ista'mala al-uzlata jama'atun minal mutaqaddimina ma'al 'ami wal khasi ma'an. Sejumlah orang mutaqaddimin mereka menggunakan uzlah. Mereka menggunakan uzlah. Uzlah menyendiri tadi, ya, enggak banyak gaul dengan orang-orang secara umum, bahkan kepada orang khusus, orang dekat misalnya ada keluarga di situ, ya keluarga tetap diperhatikan tapi enggak terus-terusan, ada waktunya, sebentar ya mau ibadah jangan ganggu, nah gitu, sebentar mau baca Quran jangan ganggu, sebentar mau dzikir jangan ganggu, sebentar mau baca kitab, mau apa sekarang? Ini oke. Udah ya, jangan ganggu. Ada jadwal gitu. Itu namanya me time. Ya. Menyendiri, uzlah. Baik. Kalau tidak, hati akan cabang-cabang dan setan masuk di situ. Ketika mau ibadah bisik-bisikin, yang itu lebih enak tuh, lebih santai. Nanti ketika mau ibadah lagi dibisikin sama setan, ini lebih asik. Ya, bisikan begitulah. Akhirnya apa? Gagal untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Qala rahimahullah kama akhbarana Muhammad bin Ibrahim al-Khalidi qala haddatsana Dawud bin Ahmad ibn Sulaiman ad-Dimyati qala haddatsana Abdurrahman ibnu Affan qala sami'tu bin al-Mubarak rahimahullah yaqulu ada Fudailun Dawud at-Ta'iyah. Fudail bin Iyad menjenguk Dawud at-Ta'i, menjenguk dia, ya. Fa'aglaqa Dawud tilbab. Padahal ini orang hebat nih. Dawud nutup pintu,
nggak terima kunjungan. Ini orang baik. Sebegitunya. Daud menutup pintunya, nggak terima kunjungan. Wa jalasa Fudailun kharijal bait yabki. Sampai Fudail bin Iyad duduk di luar rumah dengan keadaan menangis, nangis dia. Ditutup pintunya. Wa Daud dakhilal bait yabki. Sementara Daud di dalam rumah juga menangis. Apa sedang berantem? Enggak sedang berantem. Mereka ini sedang memanfaatkan waktu yang terbaik. Untuk apa waktu yang terbaik? Karena mereka orang-orang berilmu. Mereka adalah ahli ibadah. Ya, jadi benar-benar waktu itu mereka gunakan sebaik mungkin. Ya enggak kayak kita ini, Allah musta'an. Banyak main-mainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nangisnya kenapa? Nangis nggak bisa nemuin. Kalau Daud nggak bisa nemuin karena lagi sedang uzlah, menyendiri, pengen beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sementara yang di luar nangis juga, Fudail. Gitu ya. Bukan karena ditutup itu karena dia dibenci, sedang diboikot, bukan. Ya. Kan niatnya baik untuk mudzakarah misalnya, mengingat berbincang tentang ilmu, dan itu dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh ahli ibadah. Tapi ketika pintu ditutup, wah, salah saya nih. Mestinya saya juga di rumah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama nangis coba tuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Gitu. Qala rahimahullah anba'ana al-Husain bin Muhammadin As-Sanaji qala haddatsana Ali bin al-Mundhir qala haddatsana al-Hasan bin Malik qala sami'tu Baqra ibn Muhammadin al-Abida yaqul qala li Dawud at-Ta'i ya Bakar istauhish minan nas kama tastauhishu minas sabu'. Al-Muallif rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada Bakar bin Muhammad al-Abid. Bakar bin Muhammad al-Abid, ahli ibadah, yang mengatakan Daud at-Ta'i berkata kepadaku, wahai Bakar, menjauhlah dari manusia sebagaimana engkau menjauh dari singa. Jadi kamu menjauh dari singa, nggak dekat-dekat, begitulah mestinya kamu menjauh dari manusia. Kecuali yang bertugas menjadi dokter ya, dokter hewan, ya dekat-dekat dengan singa, dengan macan yang untuk ngerawat, ya beda. Maksudnya di sini ketika singa-singa itu liar, ya kan? Macan-macan itu liar. Kok liar kan akan memangsa. Sebagaimana engkau menjauh dari singa liar kayak gitu, begitulah mestinya engkau menjauh dari manusia. Gitu. Jadi dikasih perumpamaan. Untuk apa? Supaya enggak terlibat dengan kesibukan-kesibukan yang sangat banyak gitu. Sehingga menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, macam-macam kesibukan, berbagai macam kesibukan. Makanya jamaah, bagus tuh ada istilah pensiun, itu bagus, ya kan? Artinya dikasih ruang untuk merenung, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Taib. Sudah banyak sepak terjang dalam kehidupan dunia, begana begini, ada kesempatan untuk duduk menyendiri. Saya udah selesai, saya mau menghadap Tuhan, ibadah, pensiun, ya kan? Tapi ada juga sebagian orang nggak bisa pensiun, dia dipakai lagi, dan dia mau. Wah, ini mengkhawatirkan kalau udah kayak gini nih, karena nanti bisa aja tiba-tiba mati di tengah jalan, belum sempat kembali merenung, memperbaiki hati, memperbaiki langkah hidup, gitu kan, udah mati duluan. Ya, karena kalau urusan dunia itu selalu membuat muda. Jadi hati manusia itu tetap muda kalau urusan duit, urusan dunia selalu muda, walaupun tubuhnya menua. Ya, Allahu musta'an. Oleh sebab itu, ya bagus ketika ada masa-masa untuk pensiun, istirahat. Gunakan sebaiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksi apa yang pernah dahulu dilakukan, menata lagi, ya,
beristighfar, bertaubat pada Allah kalau memang ada kesalahan dan seterusnya dan seterusnya. Bagus, ya kan? Tapi sekali lagi sebagian orang tidak memanfaatkan itu. Tidak memanfaatkan itu. Allahul musta'an. Makanya di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada anjuran untuk menjauh dari manusia, khususnya ketika masa-masa itu sudah mulai dekat ya dengan masa-masa akhir hidup. Karena Nabi SAW menyebut a'maru ummati ma bain sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dalam hadis. Walaupun memang enggak pas, selalu pas, enggak, karena ada juga orang yang panjang lebih dari 70 tahun, bahkan 80 sampai 90 pun begitu. Ya, Masya Allah. Apalagi dalam kehidupan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan ya, hafizahullah taala, yang sekarang menjadi mufti am Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, itu sudah sampai 94 tahunan. Udah 90 lebih, lahir tahun 33 kalau nggak salah Masehi ya. Tapi kalau pakai kalender Hijriah itu lebih banyak lagi usianya, karena kalender Miladiyah atau Masehi itu lebih panjang dibandingkan kalender Hijriah gitu. Jadi usia beliau tadi angka 90, hampir 100. Kalau 33 sekarang 25, 26 ya kan, itu tinggal berapa lagi ya, 7. Kalau misalnya di Hijriah mungkin dia di angka 95 atau 96, 6 tahun. Allahu Akbar, panjang umur, lebih dari 70 tahun, Masya Allah. Tapi dalam ketaatan kepada Allah ya, dan membimbing umat bukan hanya di Mamlakah tapi di seluruh dunia, karena pertanyaan-pertanyaan datang pada beliau dari seluruh dunia. Beliau ngasih jawaban-jawaban tersebut. Tapi maksud saya adalah umumnya usia itu 60 sampai 70 tahun. Gitu. Nah, saat-saat itu baik untuk apa? Untuk estafet lah, gantian. Yang ngejar dunia biarlah yang muda-muda, gantian. Mereka waktunya untuk cari dunia, taib, dan ibadah juga pada Allah. Tapi yang sudah selesai, yang sudah pensiun, fokus kepada akhirat lebih ya dibandingkan yang masih muda. Nah ini di apa namanya, diberi ungkapan oleh Daud At-Tai, ya Bakar istauhish minan nas kama tastauhishu minas sabu'. Wahai Bakar, menjauhlah dari manusia sebagaimana kamu menjauh dari binatang buas. Binatang buas macam-macam, bisa singa, bisa harimau, bisa macam-macam yang berbahaya. Maksudnya adalah untuk uzlah. Qala rahimahullah anba'ana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Faraj al-Baghdadi qala bil ubullah. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad ibn Ziyad. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Khattab qala ru'iya ila jambi Malik bin Dinar kalbun adhimun dakhmun aswadu rabid. Ya. Al-Mu'allif membawakan sanadnya sampai kepada Abdul Aziz ibn al-Khattab. Beliau mengatakan ditampakkan di sisi Malik bin Dinar seekor anjing. Seekor anjing yang besar hitam sedang duduk. Anjing gede banget ya. Anjing kan macam-macam ya jemaah. Kalau kita googling itu anjing macam-macam tuh. Ada yang imut, lucu gitu ya. Tetaplah dia anjing. Ya najis gitu kan. Ada juga yang gede banget tuh. Gede luar biasa. Bahkan ada yang fisiknya itu hampir setara dengan singa, dengan harimau, bahkan anjing-anjing yang besar itu, yang saya tahu yang dari Turki itu Kangal ya, itu berani ngelawan apa namanya, serigala, bahkan dipakai sebagai anjing penjaga, pemberani luar biasa dia. Bahkan gigitannya itu setara dengan apa gitu, sangat kuat sekali gigitannya ya. Taib. Nah ini ditampakkan di sisi Malik bin Dinar seekor anjing yang sangat besar, berbulu hitam gitu, sedang duduk. Faqila lahu ya Aba Yahya ala tara hadzal kalba ila jambik. Wahai Aba Yahya, kamu enggak ngelihat tuh ada anjing besar kayak gitu duduk di sampingmu? Enggak takut gitu maksudnya. Kata Malik bin Dinar gimana?
Hada khairun min jalisi su. Gitu. Ini masih lebih baik nih daripada duduk di sebelahnya orang yang jelek, bukan jelek secara fisik, ya, jelek secara perangai, akhlaknya. Daripada orang jelek di sini, lebih baik dialah anjing. Jadi orang jelek itu masih kalah mulia dengan anjing, gitu loh. Ya, menurut orang yang berilmu. Karena orang yang berperilaku buruk, jelek, durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih rendah dibandingkan anjing sekalipun. Ya, sebagai makhluk yang najis dia memang. Kalau mau berinteraksi ya silahkan berinteraksi, tapi tetap bebersih setelah berinteraksi dengan anjing. Karena anjing juga bisa dipakai jasanya gitu, jaga rumah atau jaga kebun, jaga ternak dan sebagainya, atau bahkan untuk berburu. Ya, bisa, tapi setelah itu ya bebersih. Anjing loh itu ya. Baik. Masih mending dibandingkan duduk dengan orang yang durhaka pada Allah, ahli maksiat, ahli bid'ah. Ya, jali susu, orang yang buruk. Qala Abu Hatim rahimahullah mengatakan, hadzal ladzi dhahaba ilaihi Dawud at-Ta'i wa duraba'uhu minal qurra min luzumil i'tizal minal khas kama yalzamuhum dalik minal 'am aradu bidzalika 'inda riyadatil anfus ala tasabburi alal wahdah. Kata Abu Hatim rahimahullah, jadi apa yang dilakukan oleh Dawud at-Ta'i dan yang semisalnya, ya, dari orang-orang yang berilmu, ya, para penghafal Quran, para ulama, orang-orang saleh, ya, apa yang dilakukan Dawud at-Ta'i dan yang semisal mereka untuk melakukan uzlah, menyendiri, bahkan dari orang khusus, bahkan dari orang dekat. Orang itu dekat, kayak tadi Daud dengan siapa? Fudail bin, itu orang dekat. Ketika Fudail datang, mohon maaf ya, tutup pintu. Bukan untuk menyakiti, bukan. Disebutkan oleh Abu Hatim di sini. Ya, mereka kepada orang dekat saja mau dan kuat berprinsip untuk mengatakan, tolong ya, saya jangan diganggu, saya mau dekat pada Allah, please, gitu ya. Bisa, apalagi masyarakat luas, dengan orang dekat saja bisa mereka lakukan itu. Aradu bidzalika, apa tujuannya? Riyadatul anfus, melatih diri, alat tasabbur, untuk sabar, alal wahdah, untuk sendirian. Melatih diri, ya, dalam bersabar di dalam kesendirian. Karena sendiri itu nggak enak gitu jamaah. Sendiri itu nggak enak, enaknya rame-rame, ya kan? Enaknya rame-rame, ada ini, ada itu, ketemu ini, ketemu enak. Tapi menyendiri untuk ibadah itu nggak mudah. Coba deh, menyendiri untuk ibadah nggak mudah. Taib, ada aja godaannya. Ya, untuk duduk aja itu rasanya kayak ada paku di bawah itu, resah, gelisah. Ya, butuh latihan. Gak usah jauh-jauh deh, qiyamul lail lah, kan sendirian tuh. Masih banyak orang kalau mau ketemu masih bisa bangunin kan. Coba deh, sejam 2 jam gitu. Gimana coba? Sejam 2 jam gitu kira-kira. 10 menit aja, 15 menit, 20 menit udah mulai keresahan, nggak nyaman, monoton. Padahal sebenarnya banyak yang dilakukan sebenarnya. Itu kan bisikan-bisikan setan aja. Mau dzikir, membaca Quran, banyak kan sebenarnya yang bisa dilakukan. Allah musta'an. Nah, itu butuh kesabaran untuk uzlah. Ya, butuh kesabaran. Subhanallah. Wa ithara diddil khiltah 'alal mu'asyarah. Dan lebih memilih untuk tidak bergaul dengan banyak orang, lebih memilih untuk menyendiri. Prioritas bagi dia. Taib, fa innal mar'a mata ma lam ya'khud nafsahu bitarki ma ubiha lahu fa inna khaifun alaihi alwuqu'a fi ma khutira alaih. Karena seorang ketika dia tidak bisa kendalikan dirinya, ya, dalam meninggalkan apa yang dihalalkan saja dia tinggalkan
dalam rangka uzlah. Kan ini bahasanya tentang uzlah. Ya. Apa yang dihalalkan dia tinggalkan. Ya, apalagi yang haram ya. Apalagi yang haram. Jelas yang haram itu sudah. Yang syubhat itu udah ditinggalkan. Yang halal saja dia tinggalkan, padahal itu halal. Dia ambil seperlunya. Itu yang disebut dengan zuhud, mengambil seperlunya dari yang halal. Zuhud. Taib. Dia ambil seperlunya terus dia uzlah. Taib. Kalau seorang tidak kendalikan dirinya untuk seperti ini, maka akan dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Jadi butuh pengendalian diri dalam segala hal, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah musta'an. Karena nafsu itu ya la'ammaratun bisu, selalu menyeret dan mengajak kepada keburukan. Jadi butuh pelatihan pengendalian diri dengan cara tadi me time, ya uzlah, mulai dari yang sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, 1 jam, 2 jam, ya kan, untuk ibadah, fokus gitu kan, ada jadwalnya, jadwal rutinnya misalnya. Taib, ya. Terus ada yang sampai di level ketika dia sudah benar-benar udah lepas dari dunia, lepas benar, sudah dia selesaikan tanggung jawabnya, ya, dia punya tanggungan anak istri, selesai semua urusannya, ya, udah dikasih semuanya, dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat terus pada Allah Subhanahu. Apalagi orang-orang yang seperti ini, anjurannya demikian, seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Nah, barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini ya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, masih ada beberapa menit menjelang zuhur. Kita cukupkan ya sampai di sini. Jazakumullah khaira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.